Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, dan juga Mas Ahmad Hairul Umam, pengamat politik sekaligus juga Managing Director Paramadina Public Policy Institute. Saya ingin ke Pak Jazilul ini kalau berbicara tentang posisi menteri, apakah betul? Ini saya ingin minta konfirmasi dan keterbukaannya. Sampai hari ini masih diperebutkan, ini jatah partai ini jatah partai ini, termasuk juga yang diduduki oleh mereka yang diusung oleh PKB. Jadi Pak Ajat, kita harus tahu bahwa partai yang tergabung dalam koalisi Pak Jokowi sedari awal itu tidak didasarkan pada komitmen-komitmen menyangkut Menteri A, Menteri B. Sama sekali. Cuman itu berdasarkan konvensi saja bahwa partai yang tergabung dalam koalisi itu biasanya diberikan jatah menteri. Iya. Seandainya tidak ya jangan protes-protes karena memang tidak ada itu. Tidak ada perjanjian begitu. Tapi kalau sampai sekarang masih ada yang protes, itu harusnya saya begitu, gimana tuh? Masih ya, ada nggak seperti itu? Karena itu kan disebut oleh Pak Umam tadi, itulah dinamika politik gitu. Ada min plusnya gitu ya. Ada poin, ada kehilangan kredit poin begitu. Tetapi kami sebagai partai yang ada dalam koalisi presiden, tentu kami berharap kekuatan ini menjadi kekuatan yang kompak, stabil, dan bisa lebih maju lagi dalam memberikan prestasi. Jadi komitmen dalam koalisi itu tidak didasarkan pada bagi-bagi atau jatah menteri. Itu sekali lagi ya saya ingatkan, nggak ada itu. Baik. Jadi ini murni jikapun ditempatkan itu adalah pilihan dari presiden ya? Ya, betul. Baik. Mas Umam, ya kita tahu ada banyak isu dan itu selalu mengantarkan pada sosok menteri. Misalnya soal tadi yang sudah Anda sebutkan ya, atau juga yang menjadi sorotan publik kan ada PCR, kemudian kemarin ada JHT, sekarang ada minyak goreng. Ujung-ujungnya selalu pada arah untuk dalam tanda petik mengevaluasi menterinya. Apakah ini disengaja atau memang betul itu adalah berkaitan dengan kinerja menterinya itu sendiri? Tentu terkait langsung Mas dengan kinerja menteri. Kontroversi itu banyak banget. Kita mungkin tidak bisa menyebut persatu ya. Termasuk di Kementerian Agama juga, saya pikir kemarin juga cukup banyak kontroversi yang hadir dari statement maupun kebijakan. Nah, oleh karena itu sebenarnya terkait dengan konteks ini, yang kemudian perlu kita ukur adalah efektivitas dari kinerja. Problemnya adalah menjelang setengah dari periode pemerintahan, partai-partai politik yang memiliki kekuatan di dalam struktur kabinet itu akan berusaha, ini umumnya ya, ini tren, umumnya akan terus berusaha untuk mengoptimalkan jaringan sel-sel politik mereka. Karena menang atau kalah pada pemilu yang akan datang itu akan menentukan hajat hidup dan juga kredibilitas sekaligus juga ya masa depan dari partai politik itu sendiri. Nah, oleh karena itu betul kan Mas Jazil bahwa di level ini partai-partai politik terutama seperti PAN itu tidak akan kemudian meningkatkan bargaining position-nya untuk kemudian meminta jatah kursi apa gitu. Jadi levelnya udah pada level memohon berbelas kasihan untuk mendapatkan kursi apa. Kenapa itu terjadi? Karena bagaimanapun juga Mas, konteks situasi pandemi ini betul-betul memukul ekonomi nasional. Impact-nya political funding dari sektor privat, dari sektor swasta itu betul-betul terbatas. Maka yang bisa kemudian dilakukan dan dioptimalkan oleh partai-partai politik adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh logistik kekuatan yang mereka terima dari sumber-sumber public fund. Siapa public fund? APBN. Nah, oleh karena itu siapa yang kemudian berada dalam pemerintahan itulah kemudian diharapkan bisa mendapatkan kekuatan itu. Nah, kalaupun kemudian yang berada di luar pemerintahan, kalau kemudian bisa menguatkan level bargaining position-nya juga tidak kalah pengaruhnya, bisa mendapatkan insentif elektoral yang memadai. Oleh karena itu di level ini sebenarnya posisi menteri bisa menjadi sumber logistik, tapi pada saat yang sama kalau tidak mampu bermain di isu publik, maka hati-hati karena kemudian justru itu akan menggerus dan juga mengoreksi elektabilitas dari partai-partai politik yang ada. Baik. Tapi kalau Anda sendiri melihat ini antar menterinya sendiri, apakah
terlihat solid atau memang mencoba untuk mencari kelemahannya masing-masing begitu atau dicari kelemahan-kelemahannya? Saya pikir pada level ini semuanya saling mengintai, Mas. Semua saling mengintai. Dan kemudian ketika ada pihak-pihak yang kemudian memiliki kelemahan, tentu itu akan membuka ruang dan kesempatan bagi pihak yang lain. Oleh karena itu, ya ada istilah menari-nari di atas luka orang lain. Iya. Nah, oleh karena itu yang kemudian perlu diukur adalah efektivitas dari kinerja masing-masing. Nah, Baik. kalau misal kemudian itu bisa dilihat dari konteks komunikasi politiknya, kemudian impact dari program-program yang dijalankan, dan kita harus mengukur seberapa intens dia fokus pada kinerja, Baik. ataukah lebih fokus pada narsisme politik yang kemudian menggunakan struktur kekuasaan untuk mensosialisasikan namanya. Kita lihat itu, atas namanya kementerian, tetapi yang ada adalah baliho-baliho besar, yang kemudian berisi nama-nama yang sebenarnya elektabilitasnya masih 1, 2. Baik. Nah, itu dan kita berharap itu adalah Pak Presiden fakta politik. memberikan catatan akan orang-orang tersebut ya. Harusnya Presiden berani, karena ini Baik. sistem presidensial, Mas. Otoritas kekuasaan tertinggi berada di tangan Presiden. Iya. Tetapi seringkali, karena kita sistem presidensial, di tengah sistem multipartai, maka kemudian seringkali Presiden dipaksa, di fait accompli untuk tidak mampu bersikap kritis terhadap realitas itu. Baik. Demikian, Pak Jazil, silakan sebagai penutup ini di perjumpaan kita malam hari ini, sekalipun memang besok ini gosip itu tidak ada, tapi bukan tidak mungkin ya, reshuffle tetap menjadi hak prerogatif dari Presiden dengan segala evaluasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Umam. Apa yang bisa Anda sampaikan? Saya sepakat sekali dengan Mas Umam tadi, agar para menteri fokus, jangan menggunakan posisi menteri untuk kampanye politik dalam konteks untuk menjadi capres-capres, itu kan ada itu. Nah, ini menurut saya itu yang disampaikan oleh Pak Umam tadi. Menurut saya itu bagian dari koreksi untuk kemudian meningkatkan kinerjanya. Enggak, bahwa memang setiap orang punya hak untuk menjadi presiden, ingin menjadi presiden gitu. Tapi ketika dia dalam posisi menteri atau pembantu presiden, maka fokuslah pada tugas itu. Baik. Dan sejauh ini PKB belum menerima kabar tentang isu reshuffle ya? Iya, Pak Presiden lah yang bisa mengukur apakah betul masing-masing menteri ini bekerja fokus dengan bidang tugasnya atau ada semacam hidden agenda gitu yang kemudian membuat kinerjanya berkurang atau kurang fokus, dan itu bisa dilihat, para pengamat bisa melihat, rakyat juga bisa melihat. Baik, terima kasih Pak Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB sudah berbagi informasi dengan kami, dan juga Mas Ahmad Hairul Umam, Managing Director Paramadina Public Policy Institute. Salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Ajat. Masih Mas Jazil. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Jatuh Ratma, sampai jumpa.